Sobat Muda KGC, semua yang ada di rumah, yang lagi nonton siaran ini, kami mau ucapin selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini, dan pastinya Kebi harap kita semua sehat selalu. Nah, hari ini Kebi kebagian sharing. Minggu ini Kebi pengen sharing tentang konsolidasi yang Kebi kaitkan dengan dalam proses menunggu, atau Kebi bilang musim menunggu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsolidasi ialah tindakan atau upaya untuk menyatukan, memperkuat hubungan suatu kelompok antara satu kelompok yang lain dan kelompok yang lain agar terbentuknya entitas yang kuat. Nah, bisa nggak sih kita memperkuat atau menyatukan anggota KM kita sedangkan kita nggak bisa ibadah sama-sama? Seperti sekarang ini, Kebi ingat udah hampir 3 bulan ya kita tidak bertemu untuk ibadah KGC. Bagi Kebi tetap bisa dong di musim pandemik, atau Kebi bilang musim menunggu ini, kita bisa menyatukan mindset kita bahwa walaupun dalam musim pandemik ini kita harusnya lebih banyak waktu untuk memperbaiki diri kita. Berbicara tentang musim menunggu ini, Kebi lagi mikir nih, pasti adik-adik yang sekolah bosan kan di rumah saja, terus yang kuliah juga bosan kan, paling belajar online, terus yang kuliah juga kuliah online, tapi pasti ada rasa jenuh kan, sama juga dengan yang kerja, walaupun WFH atau work from home, tapi pasti bosan juga di rumah, karena ini udah hampir 3 minggu, apalagi anak-anak sekolah merasakan kayak gini, bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, main game, apalagi pasti bosan cuma di rumah, cuma ketemu ya keluarga, itu aja ya kan. Nah, mulai timbul nih bosan, mau bikin apa lagi ya, cuma di rumah saja. Rindu nggak sih sama suasana sekolah? Pasti rindu kan, mulai yang sekolah mulai rindu sama teman sebangkunya, teman kelasnya, terus yang kuliah juga rindu sama teman kuliahnya. Terus tiba-tiba kepikiran gini, ya sudah deh, mending sekolah aja deh, mending kuliah aja deh, nggak apa-apa deh ketemu dosen kilat, tidak jadi masalah, yang penting tetap sekolah, tetap kuliah. Mulai bosan kan dengan suasana ini, tapi kita lupa bahwa di suasana seperti ini, atau tadi kayak dibilang musim menunggu, betul kan, kita lagi menunggu kapan sih si Om Koronces ini pergi, kapan sih dia tinggalin kita gitu. Nah, ini namanya musim menunggu. Kita tidak sadar bahwa di musim menunggu ini kita harusnya mempunyai lebih banyak waktu dengan Tuhan. Nah, ada 2 alasan kenapa menurut Kebi, kenapa Tuhan izinkan kita berada di musim menunggu ini. Yang pertama, melihat isi hati kita yang sesungguhnya. Coba kita buka di 1 Samuel ayat 16, pasal 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, yang pertama, kenapa kita ada di musim menunggu? Tuhan melihat isi hati kita yang sesungguhnya. Tuhan ingin melihat hati kita yang sesungguhnya di musim pandemik atau musim menunggu ini. Apakah kita punya waktu sama Tuhan? Tidak. Yang tiap hari kita nggak ngapa-ngapain, bangun pagi cuma langsung pegang HP, langsung chatting pacar, atau mungkin langsung main media sosial, atau mungkin langsung game, PUBG, Free Fire dan sebagainya, Mobile Legends dan sebagainya. Kita lupa punya waktu sama Tuhan. Mungkin alasan kita saat sekolah, saya tidak sempat doa tadi pagi karena saya harus bangun pagi dan pergi ke sekolah. Tapi sekarang di musim menunggu ini masih punya alasan itu nggak? Ya kan? Tapi kita bangun pagi, yang kita pikir pertama ialah main HP. Kita lupa bahwa di saat seperti ini kita harusnya punya banyak waktu untuk Tuhan. Dan di musim seperti ini, apakah kita tipe yang sabar atau kita malah mengeluh? Nah,
Tuhan ingin lihat hati kita yang sebenarnya, bukan karena kita menganggap bahwa Tuhan, kenapa saya ada di musim ini? Tuhan, kenapa saya harus ada di musim yang corona lucu ini, ada di posisi kenapa harus ada seperti ini? Padahal sebenarnya bukan Tuhan yang kasih gitu. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita ada di musim ini? Karena Tuhan pengen lihat hati kita yang sebenarnya. Tapi Keby percaya sobat muda KJC yang ada di rumah pasti semua punya waktu sama Tuhan. Nah, yang kedua, yang terakhir, alasan kenapa kita ada di musim menunggu, menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Coba buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan bilang, jangan khawatir. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap melindungi kita. Kita hidup, kita butuh Tuhan. Kita ada di sini semua karena Tuhan. Di masa pandemi ini atau masa menunggu ini, bagi kita sobat KGC mengajarkan kita untuk lebih punya banyak waktu sama Tuhan. Punya waktu untuk berdoa, berpuasa, dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong kita dan yang mampu menyelamatkan kita dari masa yang sukar ini. Kita harus sadar bahwa kita cuma butuh satu, yaitu Tuhan. Belajar dari kisah-kisah tokoh di Alkitab seperti Abraham yang menantikan kelahiran Ishak, Yakub, Yusuf yang menunggu di penjara untuk akhirnya dia bisa keluar dari penjara, Yosua dan lain-lain. Mereka tetap menunggu waktu Tuhan. Dan menunggu membuat mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak, ketika sudah intim dengan Tuhan atau ketika kita sudah punya waktu sama Tuhan, kita lebih dekat sama Bapa kita di sorga, kita mau minta apa saja pasti Tuhan kasih. Seperti itu. Karena kita udah punya waktu sama Tuhan, kita udah membangun hubungan yang intim sama Tuhan, aja kita lebih dekat sebagai anak dan Bapa. Yang terakhir, pesan dari Keby ialah di musim pandemi atau musim menunggu ini, sobat KGC harus terus mengandalkan Tuhan. Maka percayalah bahwa di akhir musim menunggu ini, Tuhan sudah menyediakan hadiah terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, hajat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, kami paham, dan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam satu minggu ke depan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, musim menunggu ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar, kami telah selesai Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dan biarlah kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.